Halo semuanya, perkenalkan saya Radian Dwi Saputra. Saya mahasiswa program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun rencana anggaran biaya pada suatu proyek konstruksi menggunakan Microsoft Excel dengan rumus VLOOKUP. Dalam video ini saya akan membahas pertama studi dokumen proyek, yang kedua identifikasi pekerjaan atau WBS, yang ketiga perhitungan volume pekerjaan, yang keempat harga satuan upah bahan dan alat, yang kelima analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP, yang keenam perhitungan kebutuhan sumber daya, yang ketujuh penyusunan RAP. Pada tahap pertama kita mempelajari dokumen proyek, di mana dokumen proyek itu meliputi gambar kerja, lalu spesifikasi teknis yang biasanya itu ada di RKS, rencana kerja dan syarat-syarat. Yang selanjutnya daftar harga satuan, lalu analisa harga satuan pekerjaan. Dari dokumen tersebut kita dapat memahami jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan serta mutu material apa yang akan digunakan. Pada contoh kali ini saya akan menggunakan 5 item pekerjaan persiapan, yaitu gudang bahan, lalu direksi kit, lalu pagar proyek, lalu pemasangan bopleng, terus yang terakhir sumur bor plus pompa plus pipa. Untuk identifikasi pekerjaannya, itu tahap berikutnya itu ke menyusun WBS, di mana WBS itu pengelompokan pekerjaan ke dalam item-item yang lebih rinci agar mudah dihitung. Contoh yang saya punya, nih di sini tuh ada pekerjaan persiapan, yang ini yang bakal saya jadikan contoh, terus pekerjaan galian, pekerjaan struktur maksudnya, terus pekerjaan basement, terus pekerjaan lantai satu itu ada pekerjaan beton, terus ada pekerjaan pembersihan tangga. Ini tuh berarti kayak lebih rinci, jadi kita buat menghitung nantinya volume tuh lebih jelas, jadi lebih detail. Oke, kita lanjut. Dan saya akan bikin lebih simpelnya itu dengan kode analisa yang saya gunakan kali ini. Itu tuh pada perhitungan AHSP nanti. Dimana untuk A1 tuh ini untuk gudang bahan, terus A2 untuk direksi kit, A3 untuk pagar proyek, A4 untuk pemasangan bopleng, dan A5 untuk sumur bor plus pompa plus pipa. Dan contohnya itu masih banyak lagi, ini sampai ada A42 bahkan sampai A168. Nah, itu banyak banget kan. Terus mari kita masuk ke perhitungan volume. Di sini untuk gudang dan bahan itu volumenya tuh 25 meter persegi. Terus untuk direksi kit 18 meter persegi. Untuk pagar proyek itu ada di 150 meter persegi. Untuk pemasangan bopleng ada di 125. Untuk sumur bor, pompa dan pipanya itu jadi satu paket, jadi satu. Oke, mari kita masuk ke harga satuan upah bahan dan alat.
sini komponennya itu ada upah tenaga kerja yang isinya tuh pekerja, mandor, tukang listrik, tukang kayu dan segala macem, sampai tukang las ya, menyesuaikan apa yang kita butuhkan di proyek itu. Untuk bahannya juga sama, itu tuh menyesuaikan kita nanti ada di proyek gitu. Dan untuk alat-alatnya juga kita besoknya bakal menyesuaikan yang dibutuhkan pada proyek. Biasanya daftar harga satuan ini diperoleh dari e-katalog LKPP, lalu ada di Permen PUPR, terus ada di HSPK atau harga satuan pokok kegiatan. Terus untuk di daerah itu juga ada di namanya standar satuan harga. Tuh. Harga ini tuh yang saya sebutin barusan itu biasanya tuh digunakan sebagai input pada AHSP ini. Ini di sini saya ngambil dari Permen PUPR. Tuh. Oke, kita masuk ke analisa harga satuan pekerjaan. Untuk caranya itu gimana? Kita ngambil dari ini biar langsung cepat, biar jadi nggak kayak kita masukin satu-satu. Saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan terus VLOOKUP, terus kita klik yang bagian pekerja. Sebentar, alarmku mau bunyi guys. Terus titik koma, set, terus kita ke diubah, set, kita juga ke pekerja, kita tarik sampai ke bagian harga satuan, set, terus kita titik koma lagi, set. Terus ini kan kolomnya itu ada, aduh ketutupan lagi. Pokoknya kalau kita ambil dari pekerja itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita masukin 5. Terus titik koma lagi, set. Kita pilih yang false. Nah, terus kurung tutup dulu, tapi jangan di enter. Biar nanti hasilnya tuh nggak kayak mencar-mencar, kita kasih simbol dolar. Nah, itu nggak cuma ke satu doang, ke semuanya, ke ini dolar. Ini juga satunya juga dolar. Sudah ada yang 159. Terus kita enter, ya langsung masuk sesuai pekerja 107 ini, ya kan. Nice. Kita udah tarik aja ke bawah. Kok ada yang salah guys, kok ada yang NA nih guys, ada yang salah nih guys, apa yo? Oh, buat simbol itunya berarti kita dikasih di tengah-tengah sini ya sih. Enggak tahu. Enggak. Masih salah. Bentar, aku perbaiki dulu ya. Kayak ada yang salah. Coba kita tarik ke bawah. Nah, ini udah benar.
Ini kita tinggal copy aslinya, ini bisa kita tarik langsung ke bawah, tapi ini aja biar jadi tahu satu per satu, biar kita juga nggak ada yang kelewat ya. Aduh, ini kita bikin rumus satu, kita tarik langsung ke bawah aja udah langsung jadi. Pengen minum. Ih, kopi lagi. Dah, selesai. AHSP-nya udah jadi. Untuk contoh yang saya buat, yang ini tadi. Nah, jadi apa aja itu ada pekerjaan persiapan tuh ada di gudang bahan dengan kode A1, terus direksi kit dengan A2, terus pagar proyek dengan A3, terus pemasangan pompleng dengan A4, terus sumur bor plus pompa plus pipa dengan A5 kodenya gitu. Terus kita udah nemu ini harga satuan pekerjaan buat gudang bahan itu per meter perseginya tuh 89.000 sekian. Terus ini direksi kit itu 1.900.000 sekian per meter perseginya. Terus buat pagar proyek itu 345.000 sekian. Terus pemasangan bopleng ini 89.000 sekian ini. Terus sumur bor plus pompa ini dalam satuannya jadi 16 juta sekian. Terus ini kita sesuai rumus yang tadi, yang VLOOKUP, biar cepet, biar lebih sakit udah ngopi rumusnya, biar tadi sempat ada salah ya. Jadi ini secara cepatnya. Nice. Kita tarik ke bawah. Di saya akan menjelaskan satu aja item pekerja di bagian gudang bahan, dimana yang dibutuhkan itu ada pekerja, tukang kayu, kepala tukang, mandor. Untuk bahannya ada papan meranti, balok kayu glugu, dan paku biasa 5. Inilah gimana nih jelasinnya ya, itulah. Kita copy aja karena rumusnya udah benar. Tarik, ada pekerja, tukang kayu, tukang batu, sampai ada mandornya juga. Terus ada bahannya tuh, ada pasir beton, ada plywood, ada sengplat, dan banyak. Ini bisa dilihat ya teman-teman, langsung copy saja. Ini semisal aku langsung dari atas langsung tak tarik ke bawah, nanti itu bakal keluar tulisan NA gini. Jadi kenapa tadi aku satu-satu gitu. Kita masuk ke
daftar analisa harga satuan pekerjaan. Ini kita pakai rumus yang sama, tapi kita ngambilnya dari ini dari AHSP nya. Kalau sebelumnya kan kita harga satuannya dari ini, dari daftar harga upah badan alat. Nah, yang ini kita ngambilnya dari analisa harga satuan pekerjaan tuh kan, di lookup kedua ini dengan kode tadi, kode sudah aku jelasin. Per pekerjaan tadi yang gudang bahan A1, gudang Sigit gitu, kita ntar set langsung sesuai, tarik aja ke bawah, set udah, dan gak ada yang lewat. Oke, kalau yang ini kita ngambilnya dari, diubah dari daftar upah badan alat sama dengan sebentar, sama dengan cek di lookupnya lupa, nggak aku masukin. Nah, set, nice, langsung jadi adik-adik. Aduh, set, copy aja, copy bos, saya tarik, mantap. Ini tuh rekapitulasi kebutuhan upah badan alat. Jadi kalau ini kan tadi daftarnya, daftar harga upah badan alat, terus ini AHSP nya, terus ini masih analisa harga satuan per pekerjaan. Nah, ini tuh rekapitulasi dari semuanya itu tadi, dari apa yang kita butuhin. Untuk TKDN sendiri ini tuh maksudnya buat komponen dalam negeri yang kita pakai di dalam proyek tersebut, dalam proyeknya kita yang kita pakai. Jadi berapa persen kita menggunakan komponen dalam negeri itu tuh untuk sertifikat TKDN nya tuh biasanya udah ada, cari di Google tuh udah pasti keluar. Kayak kita masukin pasir pasang, kita masukin kayu kering, itu nanti kita cari bisa langsung keluar tuh ya. Masih ada yang 01 dengan B A Foro benar. Ini yang contoh yang kita tadi pakai, TKDN nya itu ada di 90%, sedangkan yang kita yang saya punya yang itu tuh ada di 73%. Ini kan macam-macamnya, upah bahan alatnya itu kan lebih komplit ya. Kita masuk ke perhitungan RAP. Ini tuh RAP sendiri tuh gampang, dimana volume kali harga satuan ya. Jadi di sini set yo, like sama dengan V look up terus kita ngambilnya di kode analisa, terus
terus kita ngambilnya dari yang ini, set ini, udah. Terus kolom 10, kok bisa kolom 10? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita salah di A. Kok bisa kita ambil kolom 10 tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok masih salah? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke nih guys, yang buat RAB sendiri itu kolom index numbernya tuh ngambilnya dari ini dari kolom G. Jadi aku bikin kayak jalan pintasnya, kita langsung tarik aja, jadi deh. Jadi dari hasil perhitungan RAB yang contoh, yang saya bikin contoh itu untuk pekerjaan gudang bahan dengan spesifikasi itu ada di RKS, kode analisa itu ada di HSP, terus volume itu ada di perhitungan volume, terus satuan ya tadi satuannya per meter persegi atau meter lari atau satuan paket gitu. Untuk harga satuan gitu kita ngambilnya dari sini, dari ASP. Terus ini dikali sama kamera. Nah, ini harga satuan dikali sama volume, jadinya total biaya. Jadi untuk pekerjaan gudang bahan pada contoh proyek yang aku pakai itu dengan volume 25 meter persegi dengan harga satuan ini total biayanya itu 2.237.492 sekian. Sama juga bagian direct kit itu dengan volumenya 18.000 kita dapat total biayanya 34 juta. Terus pagar proyek dengan spesifikasinya seng gelombang, kode analisnya A3 yang tadi di ASP, volumenya 150 meter persegi, harga satunya 345 sekian. Jadi total biayanya ini kali ini, jadinya ini gitu. Terus ini udah jadi semua pekerjaan yang sebagai contoh tadi. Kita sum itu total biaya. Ini semua tadi kita jumlahin. Terus ini jumlah seluruh pekerjaannya total biayanya itu di 116.238 sekian plus PPN 11%, terus jadi totalnya 129 juta sekian. Ini dibulatkan rundown. Min 3 set salah. Kita pakai rundown
Dari total ini kita rumus sama dengan rundown, jadi totalnya 129.024.000 rupiah. Dari tutorial ini dapat disimpulkan bahwa penyusunan RAB dilakukan melalui 7 tahap. Yang pertama dari studi dokumen proyek, yang kedua identifikasi pekerjaan, yang ketiga perhitungan volume ini, yang keempat penentuan harga satuan, ini, terus yang kelima penyusunan AHSP ini tadi, terus kebutuhan analisa harga satuan pekerjaan, terus daftar analisanya apa, terus rekapitulasinya gimana, terus ini dibutuhin apa enggak, itu sesuai peraturan presiden, menyesuaikan aja ini nanti. Terus yang ketujuh rekapitulasi RAB. Menurut saya kita harus bisa menghitung RAB itu, karena RAB itu sangat penting, karena itu tuh dijadiin dasar untuk perencanaan biaya, pengendalian anggaran, dan evaluasi proyek. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu memahami proses penyusunan RAB pada konstruksi. Ini sebagai contoh aja ya, dengan rumus VLOOKUP-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.